Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru pada season video berikutnya, yaitu menjelaskan sistem cara kerja sistem pengaplian elektronik. Pada pertemuan sebelumnya kemarin sudah Pak Guru share mengenai sistem pengaplian elektronik, tipe-tipenya dan cara kerjanya. Ya, sekarang saya sampaikan melalui video mengenai cara kerja sistem pengaplian elektronik. Nah, untuk sistem pengaplian elektronik secara umum ini ada tiga jenis, yaitu ada tipe CDI, tipe transistor, dan tipe DLI. Ya, yang akan Pak Guru jelaskan adalah sistem pengaplian tipe transistor. Untuk CDI ini umum digunakan di sepeda motor. Kemudian untuk tipe transistor, nah ini yang elektronik ya. Kemudian ada tipe DLI, ini yang keluaran terbaru untuk mobil-mobil terbaru sekarang. Untuk tipe transistor ini juga ada dua jenis, ada tipe semi transistor dan tipe full transistor. Yang akan Pak Guru sampaikan adalah tipe full transistor. Kalau yang tipe semi transistor masih menggunakan platina untuk menggerakkan atau memutus arus primer koil yang akan mengalir ke transistor. Nah, ini Pak Guru sampaikan yang full transistor. Bisa dilihat di gambar ya. Untuk komponennya hampir sama dengan sistem pengaplian konvensional. Ada baterai, kunci kontak, ignition coil. Kemudian ada generator sinyal, ini sebetulnya distributor ya. Ini gambar distributornya di sana sama. Ini nanti tutupnya ya, di atasnya ini. Ini distributor. Dia itu yang isinya nanti ada magnet permanen, ada rotor ya, ada generator sinyal atau sebagai generator sinyalnya ini, pembangkit listriknya. Kemudian ada igniter atau transistor unit, di dalamnya ada transistor. Kemudian ada busi. Sebelum dilanjut ke cara kerjanya, Pak Guru perkenalkan dulu apa sih transistor ya. Bisa dilihat di bawah ini. Transistor itu adalah komponen elektronik pengganti platina. Sama fungsinya untuk memutus dan menghubungkan arus primer koil ya, agar terjadi induksi di koil. Nah, untuk transistor sendiri dia itu terbuat dari bahan semikonduktor. Ya, jadi dia fungsinya sebagai konduktor juga sebagai isolator, tergantung nanti dari arus yang mengalir ke transistor ya. Transistor mempunyai tiga kaki, ada kaki 1, 2, 3. Kaki 1 itu emitter, nanti dihubungkan ke massa, ini kaki ini dihubungkan ke massa. Kemudian kaki 2 itu bus atau basis, ini nanti dihubungkan ke pembangkit arusnya, itu nanti ke sini nih, bisa dilihat di sini. Ini ada pick up coil ya. Ini nanti yang membangkitkan medan magnet, yang membangkitkan arus. Nah, keluarnya outputnya itu nanti dihubungkan ke kaki kedua, ke basis ini. Atau ini bisa dilihat ini, basis ke sini ya, ke outputnya dari pick up coil. Kemudian yang ketiga itu ada kolektor. Kolektor atau kaki kolektor itu, kaki yang C ini nanti dihubungkan ke terminal negatif atau terminal primer coil ya, yang primernya, arus primer, arus utamanya. Nah, cara kerjanya pada saat kunci kontaknya di on, kemudian kita starter, pasti rotor kan berputar. Nah, pada saat rotor berputar, maka ujung rotor ini atau camnya kan akan menjauh dari pick up coil atau lilitan ya. Nah, pada saat dia menjauh, maka tidak timbul medan magnet. Tapi pada saat rotornya mendekat dengan pick up coil, berarti timbul medan magnet, timbul arus gitu ya. Nah, arus itu nantinya akan dihubungkan ke B. Nah, transistor itu kerjanya pada saat kaki B, kaki basis mendapatkan arus, maka transistor ini berfungsi sebagai konduktor menghubungkan C dan E. Tapi pada saat B, kaki B-nya tidak mendapatkan arus, maka ini bekerja sebagai isolator, atau C dan E-nya tidak terhubung, berarti terputus gitu ya. Nah, itu fungsinya di situ, memutus dan menghubungkan arus primernya. Kalau di platina buka nutup, kalau di sini dapat arus atau tidak begitu ya. Kalau B-nya dapat arus dari pick up coil, maka berfungsi sebagai penghubung, sebagai konduktor. Artinya C dan E nyambung, dibuang ya. Tapi pada saat B-nya tidak mendapatkan arus, maka dia sebagai isolator, C dan E-nya terputus, atau berarti kalau di platina berarti membuka gitu ya.
Artinya apa? Pada saat B ini tidak mendapatkan arus, maka di koil itu terjadi induksi tegangan tinggi. Begitu? Sampai sini jelas nggak kira-kira? Jadi pada saat rotor berputar, dia akan memutus dan menghubungkan kemagnetan. Nah, kemagnetan itu menjadi arus kan? Pada saat B-nya kaki basis di transistor ini mendapatkan arus, maka C dan E terhubung, atau transistor ini sebagai konduktor, penghubung ya. Tapi pada saat B-nya tidak mendapatkan arus, maka transistor ini sebagai isolator, C dan E-nya terputus. Nah, pada saat terputus itulah di ignition coil terjadi induksi tegangan tinggi. Itu cara kerja sistem pengapian elektronik tipe transistor ya. Berikutnya ada tipe DLI, distributor less ignition. Ini yang tanpa distributor. Jadi sistem pengapiannya tidak ada distributornya. Nah, ini yang umum digunakan pada mobil terbaru kayak Avanza, Xenia, Terios dan sebagainya. Ini sudah menggunakan DLI, di mana yang mengontrol sistem kerja sistem pengapian ini adalah ECU, Electronic Control Unit. Dia bekerja berdasarkan laporan dari sensor-sensor. Ada CKP, CMP, WTS dan sebagainya yang mengontrol kerja mesin ya. Nah, dari hasil kontrol itu diolah oleh ECU. ECU memerintahkan koil untuk membangkitkan listrik atau tidak begitu ya. Kemudian busi mana yang mercik itu juga dikontrol oleh ECU berdasarkan laporan dari masing-masing sensor. Kurang lebihnya demikian. Lebih jelasnya lagi nanti ketika kalian sudah masuk, sudah praktek, nanti Pak Guru jelaskan lagi secara rinci, secara detail dengan media kerjanya langsung. Begitu anak-anakku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.